Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dina Mustakima dengan nomor induk mahasiswa 08011182227052, Prodi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 3 dari bab fungsi dan prosedur, di mana di soal nomor 3 ini kita diperintahkan untuk membuat sebuah program deret aritmetika dengan contoh sebagai berikut. Misalkan inputan nilai A itu dengan 1, nilai B itu dengan 2, nilai N atau pangkat itu dengan 3, maka didapatkan 1 tambah 2 pangkat 3 ditambah 3 tambah 2 pangkat 2 ditambah 5 tambah 2 pangkat 1. Jadi 3 pangkat 3 tambah 5 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 1. Nah, jadi untuk pangkatnya itu berkurang 3, 2, 1, dan untuk deretnya itu loncatan bilangan 3, 5, dan 7. Dimana nanti kita diperintahkan untuk mencari jumlah deretnya. Nah, untuk flowchartnya, di sini kita menggunakan satu fungsi utama dan dua fungsi panggilan, di mana untuk fungsi utamanya akan ada inputan nilai A, B, dan N, kemudian akan ada proses di mana variabel sum itu diinisialisasi dengan nilai awal 0, kemudian ada pengembalian nilai dari fungsi pemanggil untuk variabel A, B, N, dan sum, dan akan dicetak jumlah dari deret itu dengan variabel sum. Nah, untuk main fungsi yang pertama, yaitu di mana ada pernyataan kondisi, di mana jika variabel E itu lebih besar sama dengan 1, jika benar maka akan berlanjut ke prosesnya, dan jika salah maka program akan selesai. Bukan program, maksudnya main fungsinya akan selesai. Nah, untuk main fungsi yang kedua itu ada pernyataan kondisi, di mana jika variabel N itu lebih besar dari 1, jika benar maka akan berlanjut ke proses ini, namun jika salah maka nilainya itu akan dikirim ke fungsi utamanya. Untuk pseudocode-nya, nah di dalam lampiran soal ini kita akan memproses di bagian fungsi utamanya dulu, yang mana nanti jika setelah itu nilai dari proses di fungsi utama akan dikirim ke fungsi pemanggil untuk dicek kondisi. Jika memenuhi, maka hasil dari fungsi pemanggil ini akan dikirim kembali ke fungsi utama dan akan dicetak di layar. Baiklah, untuk programnya, di mana untuk memulai sebuah program kita menggunakan file header include usestream, kemudian using namespace std, kemudian kita akan menggunakan fungsi pemanggil, misalkan kita info, di mana menggunakan parameter dengan tipe data integer d, dan di sini kita akan pemanggilan terhadap referensi atau call by reference, di mana menggunakan dan. Nah, di dalam ini ada kondisi if jika variabel E itu lebih besar sama dengan 1, maka akan ada proses I sama dengan I dikali D, karena pangkatnya berkurang, dan min. Kemudian untuk O, D, E, I. Nah, setelah itu kita akan berlanjut ke fungsi pemanggil yang kedua, di mana di sini ada parameter pemanggil terhadap variabel Y, integer dan Z, integer dan N, integer dan sum. Nah, di dalam ini ada pernyataan kondisi if, yang mana jika N lebih besar sama dengan 1, jika kondisi ini benar,
maka akan ada proses lagi di mana di sini ada inisialisasi variabel pan dengan tipe data integer dengan nilai 1. Kemudian y sama dengan y ditambah z. Pangkatnya po variabel y, n, dan pan. Nah, jadi po di sini kita panggil lagi di sini dengan variabel yang sama dengan di sini. Kemudian sum sama dengan sum ditambah pan. Kemudian n min, dimana kita akan y, z, n, dan sum. Nah, setelah fungsi pemanggilnya selesai, kita masuk ke main utamanya, di mana kita menggunakan integer main. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan variabel dengan tipe data integer, yaitu a, b, n, sum, dengan inisialisasi nilai awal 0, di mana kita akan menginputan cout, masukkan nilai a, kita in variabel a, kemudian cout, masukkan nilai b, in b, kemudian cout, masukkan nilai pangkat, di mana nilai pangkat ini kita akan memanggil variabel n. Selanjutnya pengembalian nilai dari fungsi pemanggilnya a, b, n, dan sum. Itu kita akan mencetak jumlah deretnya. Jumlah deret adalah baiklah, di sini kita akan coba run. Misalkan kita masukkan nilai A itu 1, sesuai contoh 2, nilai N 3, nilai A itu 1, nilai B itu 2, dan nilai pangkat 3. Nah, jumlah deretnya itu 59. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.